Assalamualaikum adik-adik peserta OSN Matematika SD. Kali ini kita akan bahas soal materi OSN Matematika SD untuk tahun 2022, yaitu materi yang keempat dari kisi-kisi materi OSN tahun 2022 ini, yaitu statistika data dan pengukuran. Kali ini kita bahas khusus lingkup materi yang perbandingan dua besaran berbeda, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi di sini kita bandingkan kecepatan, jarak, dan waktu. Adik-adik, ini contoh soalnya kita ambil dari soal OSN yang terdahulu. Oke, sebelum kita lihat contoh soalnya, kita bahas dulu penggunaan rumusnya ya adik-adik. Di sini hubungan jarak, kecepatan, dan waktu, yaitu V sama dengan S bagi T ya. Jadi V ini adalah kecepatan adik-adik. Satuannya meter per detik atau meter per sekon ya. Atau kilometer per jam ya. Jadi nanti tergantung kondisi soal dan adik-adik harus jeli ya dengan satuan ini ya. Tapi jika dicari jarak itu kan S ya. Kecepatan V, jarak S, waktu T. Jika dicari jarak, maka ini dikali silang V dengan T, maka jadi V kali T. Kalau ditanya waktu, jarak bagi kecepatan. Cara cepat mengingatnya yaitu jarak yang paling hebat, jarak di atas. Jadi kalau kecepatan ditanya, jarak bagi waktu. Kalau waktu ditanya, jarak bagi kecepatan. Tapi kalau jarak yang ditanya dikali. Oke adik-adik, ini satuannya adik-adik lihat, ini kan meter per detik. Kalau meter per detik kawannya meter, ini detik. Kilometer per jam kawannya jam, dan kilometer ini. Adik-adik harus perhatikan ini ya, karena nanti kalau ini meter, jaraknya meter, ini kilometer per jam, itu harus ada yang diubah ya. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas soalnya. Ani dan Budi akan pergi membeli buku di toko Pak Dirman dengan naik sepeda. Sepeda Budi melaju dengan kecepatan 30 km per jam dan sampai di toko Pak Dirman dalam waktu 15 menit. Sedangkan Ani hanya mampu mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Berapa waktu yang digunakan Budi untuk menunggu Ani? Adik-adik lihat di sini ya. Kita misalkan di sini Ani ya, kemudian di sini Budi. Oke, dia mau menuju toko Pak Dirman. Misalkan di sini toko Pak Dirman ya. Toko ya. Ini Ani menuju ke sini, kita asumsikan posisi mereka sama karena mereka pergi bersama. Ya, ini Ani memiliki kecepatan 25 km per jam, berarti V, kecepatan kan V adik-adik, 25 km per jam. Sedangkan Budi 30 km per jam. Dari sini kita bisa lihat pasti Budi yang sampai duluan ya. Ini tokonya ya, pasti Budi sampai duluan, dan di sini dikasih tahu ya bahwa sepeda Budi sampai ke toko Pak Dirman 15 menit. Berarti waktu tempuh Budi 15 menit. Oke adik-adik, dari sini ke sini 15 menit. Oke adik-adik lihat di sini ya, waktunya menit, kecepatannya kilometer per jam. Ini kan jam dengan menit berbeda, jadi harus ada yang kita ubah. Kita rubah saja, yang mudahnya waktu ini kita rubah ke jam ya adik-adik. Jadi waktu 15 menit ini kita rubah ke jam dengan cara membagi 60 ya, karena dari jam ke menit kali 60, dari menit ke jam bagi 60, jadi 15 per 60 jam. Oke, inilah waktunya. Ini tak usah adik-adik bagi terlebih dahulu karena hasilnya berkoma akan sulit ya. Nanti kita langsung masukkan ke rumusnya. Oke, adik-adik, pertanyaannya berapa lama Budi menunggu Ani sampai ya? Karena Budi sampai duluan ya. Tentu ada jeda waktu antara Budi sampai dan Ani sampai. Jadi kita cari dulu ya
waktu yang ditempuh Ani dari sini ke sini. Untuk mencari waktu yang ditempuh Ani, maka kita butuh jaraknya dari sini ke sini, berapa jaraknya. Oke, S-nya. Kita bisa pakai data dari Budi ini untuk mencari jarak. Adik-adik kita tahu tadi rumus S itu adalah V kali T. Ya, maka S sama dengan kecepatan Budi 30, waktu tempuh Budi yang sudah kita rubah, yang sudah kita samakan waktunya ya adik-adik. Ya, ini harus disamakan, sudah jam ya, berarti yang waktunya kita pakai 15/60. Oke adik-adik, ini 60, ini kan bisa dibagi nih, 60 bagi 30 dapat 2. Jadi adik-adik letak 2 di bagian 60-nya ya di bawah. Jadi jaraknya 15/2 km atau 7,5. Adik-adik kita usahakan dulu tidak berkoma menyelesaikannya, jadi biarkan saja 15/2 terlebih dahulu ya. Oke, berarti jarak dari mereka mulai mengayuh sepeda sampai ke toko Pak Dirman yaitu 15/2 km atau 7,5 km. Oke adik-adik, ini adalah jaraknya. Maka kita cari waktu yang ditempuh Ani ya. Maka waktu yang ditempuh Ani yaitu jarak bagi kecepatan. Jaraknya 15/2 bagi, ya ini jaraknya 15/2 bagi kecepatan Ani 25. Ini kan 15 dan 25 bisa saling membagi, jadi kita buat seperti ini. 15/2 ini per ini kita rubah jadi kali. Kan 25 itu kan artinya 25/1. Ya, 25 bagi 1 kan 25. Maka bagi ini kita rubah jadi kali, maka 25/1 berubah jadi 1/25. Satunya itu dari kita buat saja 1 karena 25 itu sama dengan 25/1. 25 bagi 1 ya. Biar yang di bawah ini bentuknya pecahan. Ini kita sederhanakan. 25 dengan 15 kan bisa bagi 5. 15 bagi 5 hasilnya 3. 25 bagi 5 5 ya. Jadi waktu yang ditempuh Ani adalah 3 kali 1 3, 2 kali 5 10. Jadi 3/10 adik-adik. 3/10 kan 0,3 ya, 0,3 jam. Jadi Ani sampai 0,3 jam. Ini pertanyaannya berapa menit. Jadi ini harus kita rubah ke menit adik-adik ya. Jadi cara mengubah ke menit kita kali 60 ya. Jadi waktu yang ditempuh Ani adalah 0,3 kali 60. Ya, 0,3 kali 60 kan 18 adik-adik. 3 kali 6 kan 18. Ini 0 ini habis dengan koma yang ini. Jadi 18 menit. Jadi Ani sampai 18 menit. Budi tadi sampai 15 menit. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menunggu ya, waktu menunggunya yaitu tinggal adik-adik kurangi 18 kurang 15 sama dengan 3 menit. Jadi adik-adik tinggal ketik angka 3 pada komputer jika tes KSN-nya online. Oke adik-adik, demikian caranya. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi OSN Matematika SD. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.